Tuhan beserta kita. Kini dan senantiasa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Haleluya. Datang kepadanya dengan hati yang selalu bersyukur atas rahmat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada semua ciptaan yang Engkau ciptakan dalam kebaikan. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur atas Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dan menjadi manusia, dan atas pembaptisannya yang menjadi dasar pembaptisan kami. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada para Majus yang Kau pertemukan dengan Mesias,
dan melalui orang-orang yang Engkau pilih dan utus, sehingga banyak orang dapat mengenal-Mu dan hidup dalam terang-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami pada tahun 2013. Banyak canda, tawa, suka, duka, dan berbagai pergumulan yang kami lewati, sehingga kami dapat memasuki tahun baru 2014. Karuniakanlah semangat juang yang baru untuk mengarungi tahun ini, agar kami dapat tetap setia menjalankan tugas dan pelayanan yang Engkau berikan. Ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, kami bersyukur atas kasih-Mu sehingga kami dapat bertemu kembali di tempat ini untuk memulai semester yang baru dan melanjutkan karya cinta kasih-Mu dalam tugas dan panggilan kami di kampus ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu kepada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini. Sudah hampir 80 tahun penyertaan-Mu kepada kampus ini. Sertailah senantiasa STT Jakarta ya sumber cinta kasih, agar sekolah ini dapat terus berkarya di tengah problematika dunia terkhusus di Indonesia. Kami bersyukur atas pertolongan pihak-pihak yang telah mendukung kampus ini. Kiranya penyertaan-Mu selalu menaungi mereka. Ya Allah yang senantiasa menaungi umat-Nya, jadikanlah kami saksi yang hidup atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang suci. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku yang sangat tertindas. Aku yang berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebaikan kepadaku? Aku akan mengangkat tiara keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan hampir semua orang yang dikasih cinta. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur padamu dan akan menyembah nama Tuhan. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mengarahkan hati kami kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 13. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada alat dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tangannya. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah sabda Dia. Syukur kepada Allah. Desember lalu saya mendapat hadiah istimewa berupa buku dari dua sahabat buku kami. Kedua buku itu istimewa karena keduanya tentang puisi dan syair. Sudah lama saya tidak membeli maupun dihadiahi buku-buku seperti ini. While I Wake Early, karya Mary Oliver, seorang penyair feminis pemenang Pulitzer Prize, adalah salah satu dari hadiah tersebut. Di dalam buku Oliver ada sebuah puisi berjudul Where Does the Temple Begin? Where Does it End? Menjadi semacam terobong yang saya pakai untuk
profeta Yesaya dalam pasal 43 ayat 1-13. Demikian puisi itu. There are things you cannot reach, but you can reach out to them, and all day long. The wind, the bird flying away, the idea of God. And it can keep you as busy as anything else and happy. The snake slides away, the fish jumps like a little lily out of the water and back in. The goldfinches sing from the unreachable top of the tree. I look, morning to night, I'm never done with looking. Looking, I mean not just standing around, but standing around as though with your arms open. And thinking, maybe something will come, some shining coil of wind, or a few leaves from any old tree. They are all in this too. And now I will tell you the truth. Everything in the world comes, at least closer and cordially, like the nibbling in starfish, the unlooping snake, like goldfinches, little dolls of gold fluttering around the corner of the sky part of the blue air. Bacaan kita khususnya ayat 1-7 adalah salah satu teks dari tidak banyak teks dalam Alkitab yang secara sangat overwhelming menceritakan ketika Allah mengklaim dirinya secara sangat personal sebagai pemilik, pembentuk, penjaga dan penjamin masa depan umatnya. Jaminan ini diberikan dalam bentuk metafora tentang keselamatan. Jaminan akan masa depan yang tidak akan terenggut oleh malapetaka dan kematian, yang dilambangkan dengan kekuatan air yang menghanyutkan dan api yang menghanguskan seperti pada ayat 2 dalam syair yang puitis ini. Dalam konteks yang lebih luas, seorang pakar biblika Christopher Hayes mengatakan bahwa kitab Yesaya ini, khususnya dalam 10-15 tahun terakhir, justru sangat diperhatikan bukan oleh ahli perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Bahkan bumi studi tentang Yesaya digeluti oleh banyak ahli perjanjian baru karena tujuannya untuk membaca ulang kitab ini sebagai kitab kekristenan, yang salah satunya dilakukan dengan melihat relevansi kitab ini bagi kekristenan perdana dan keyahudian pada periode yang sama. Di sini artinya kitab ini dibaca dan digunakan secara khusus dengan kebutuhan yang khas oleh sebuah komunitas perdana yang secara psikologis hendak menemukan kemungkinan tentang akhir hidup dan masa depan mereka. Dan sebuah kitab yang memberi semacam penguatan tentang siapa mereka dan seperti apa kira-kira masa depan mereka. Karena itu kalau kita Google akan banyak sekali terlihat tafsir-tafsir kristologis mesianik atas teks ini. Tafsir historis kritis atas Yesaya pun akhirnya mesti bersaing dengan tafsir sejarah tradisi yang umumnya menggunakan Septuaginta dan bukan teks Ibrani sebagai sumber utama. Ini informasi bagi kita yang mencintai Biblika. Dari pihak-pihak konteks inilah kiranya kita dapat mengerti mengapa kutipan atas Yesaya 43 menjadi sangat terkenal. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat ini kemudian menjadi sangat personal ketika dikenakan pada pengalaman iman seseorang. Seperti itu kira-kira yang terjadi pada saya ketika sudah menyelesaikan katekisasi sekitar 24 atau 25 tahun lalu. Maka pendeta jemaat kami mengedarkan sebuah kotak berisi bulungan-bulungan yang berisi ayat-ayat Alkitab. Kami mencabut dan saya mendapat ayat itu. Dan sebagai seorang muda Kristen, aku mengatakan ini takdir saya dari Tuhan. Dan saya senang sekali ketika dapat ayat ini, saya sudah ditebus. Saya dimiliki oleh Allah. Tapi tampaknya cara membaca dan memahami seperti ini tidak cukup. Pembacaan atas Yesaya sebagai sebuah bacaan devosi yang beberapa waktu terakhir menjadi lebih dominan daripada pembacaan atasnya sebagai sebuah teks yang mestinya dapat terus diteliti. Mulai tampak
mesti dipertentangkan. Bahkan mungkin dari ini yang saya lakukan, kita bisa turut menekankan dimensi lain, yaitu dimensi puitis, yang akan mengizinkan kita untuk berimajinasi, berkelana tentang Allah, seperti dalam kalimat Mary Oliver, sehingga kita dapat memahami the idea of God, at least closer and cordially. Ini berarti ide kita tentang monoteisme, seperti dalam bahasa teks ini, Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamat. Akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Juga seterusnya, Aku tetap Dia. Meski kita lihat sebagai ide tentang Allah, tetapi ide itu tidak utuh, melainkan berhati. Kalau kata Kais, ide ini sebagai lokus teologi monoteistik yang eksplisit dalam PDA, maka untuk kepentingan relasi kita dengan konteks beragama di Indonesia, kita perlu membaca kembali Yesaya 4:3 dengan mempertimbangkan membacanya bukan sebagai hakim yang memastikan, tetapi dan ini yang ditawarkan dalam ayat-ayat 8-13, tetapi sebagai saksi yang membaca ulang puisi-puisi indah ini. Karena itu pertanyaannya bagi kita artinya menjadi saksi-saksi dari Allah penebusnya. Fenomena saksi dalam praktik monoteisme sangat dekat dan rupanya sangat kompleks. Sejarah agama-agama, khususnya agama-agama monoteis, tidak luput dari diskursus tentang saksi atau martir. Bahkan teologi agama-agama monoteis biasanya dibangun dan bahkan sejarah gereja dibangun di atas wacana dan sejarah martir, sejarah para saksi, wacana tentang kesaksian. Ada yang harus mati, ada yang harus berkorban demi bersaksi tentang sang satu itu. Kira-kira seperti ini jika kita hendak menyederhanakan pausan antara saksi dan keyakinan monoteis. Hidup beragama kita, fenomen beragama kita di ruang-ruang publik bukan lagi menampakkan wajah yang cordial, yang bersahabat, yang ramah itu, tetapi wajah yang menakutkan, yang monoteis sang satu itu, lalu berubah fungsi menjadi yang satu-satunya dan karena itu yang maha benar, lalu tidak memberi ruang bagi sang lain. Diskursus monoteisme pun akhirnya tidak lagi berbicara tentang Allah at least closer, melainkan tentang Allah finally close. Finally. Ada yang terkenal dari devosi iman kita tentang hal ini kepunyaan you are mine. Akibatnya lalu berubah orientasi. You bukan lagi kita, tetapi you adalah Allah. Kita lalu menjadi subjek dari kalimat itu, dan Allah pun menjadi objek. Di sini bahayanya wajah monoteisme beragama, karena dia lalu mengurung sang satu. Saksi lalu menjadi pasti atas apa yang diimaninya, padahal bukankah saksi berfungsi sebagai penunjuk, secara metaforis memperlihatkan ruang-ruang ketidakpastian itu. Yesaya 43 pun mesti dibaca bukan lagi tentang Allah, tetapi tentang saya, tentang para saksi, tentang kita yang ditebus, tentang yang ditebus, yang diselamatkan. Lalu kita menginjilkan klaim Dia yang menyelamatkan, yang menebusnya. Bukankah seperti wajah beragama kita akhir-akhir ini? Di tahun baru yang mungkin baik, kita menjadi saksi yang menunjuk, yang kebenaran itu hanya terletak pada ujung tunjukkan tersebut. Dan ada ruang besar melampaui tunjukkan itu, yang sebenarnya menjadi ruang di mana kita diizinkan untuk berkelana tentang Dia yang mengatakan, You are mine. Karena itu mungkin ayat 1 mesti selalu kita baca sejajar dengan ayat 7. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini punya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan
pribadikan. We are only witnesses to this claim. We are not the one who makes the claim. Jika saja kehidupan beragama kita dimaksud bisa seperti puisi Mary Oliver, maka semoga kehidupan beragama menjadi lebih inspiratif bagi hidup yang damai dan adil ketimbang menjadi provokator kekerasan. Lalu untuk kita di kampus ini, jika kehidupan berteologi kita seperti puisi Oliver, there are things we cannot reach, but you can reach out to them, and all day long, the wind, the bird flying away, the idea of God. Semoga proses studi kita mengajar dan mencari kita menjadi lebih berhasrat, karena kita semua adalah saksi yang sekadar menunjuk dan bukan mengurung definisi. Bahkan ketika para dosen mengatakan definisikan, apa yang Anda maksud itu semua adalah tunjukkan kita pada apa yang sedang kita saksikan, sehingga kita tidak mesti terjebak dalam rumusan-rumusan kepastian tentang Allah. Karena kepastian adalah sebuah sisi yang menakutkan dari iman yang harusnya berani berkelana. Kita lalu seperti orang yang sedang terus mencari. I look, morning to night, and never done with looking. Looking, I mean not just standing around, but standing around as though with your arms open. Standing around as though with your arms open. Mencari dan terbuka pada berbagai kemungkinan. Dan jika kehidupan bergereja kita ampuni seperti puisi Oliver, maka you are mine mestinya bukan hanya menjadi devosi dan ritualisme yang kosong, melainkan menjadi sumber inspirasi bagi tugas-tugas kita di tahun yang baru ini. Ada janji di dalamnya, tetapi janji itu di dalam menciptakan kita pada realitas ketidakadilan, malapetaka dan kesesakan. Tahun ini pun, kiranya kita menjadi saksi-saksi atas pernyataan, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau, tetapi bukan sebagai saksi-saksi yang lain, tetapi sebagai saksi-saksi yang melihat ketakutanmu, dengan memahami bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dipengaruhi oleh Allah tetap ada. Karena Allah itu adalah Allah of the blue air, sebuah metafor tentang udara, tentang nafas yang memulihkan. God of the blue air, yang mengingatkan saya berarti warna biru dari biji-bijian yang kami para dosen susun dari serumpun warna-warna lain ketika kami melakukan retret pada Jumat dan Sabtu lalu. Tapi warna biru salah satunya adalah healing. God of the blue air. We keep looking with open eyes. We cannot reach God of the blue air, but we cannot reach out with humility. Amen.
seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kamu adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudari-saudara dalam Kristus, baptisan adalah tanda dan materai yang membersihkan kita dari dosa dan yang mempersatukan kita dengan Kristus. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan dan kuasa kerajaan Allah masuk ke dunia. Melalui baptisan, kita dijadikan warga kerajaan Allah dan dibebaskan dari belenggu dosa. Marilah kita rayakan pembebasan dan penyelamatan yang telah kita peroleh melalui pembaruan janji yang dibuat ketika kita dibaptiskan. Oleh sebab itu, saya akan bertanya, apakah saudari-saudara mau menolak dosa, mengakui iman dalam Kristus Yesus, sebagaimana telah diajarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, iman yang karenanya kita dibaptiskan. Percaya akan pengasihan Allah. Apakah saudari-saudara bersedia untuk bertobat, beralih dari cara hidup yang berdasarkan dosa, dan menolak kejahatan beserta kuasanya di dunia? Saya bersedia. Apakah saudari-saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan apakah saudari-saudara bersedia menjadi murid-murid Kristus yang setia, menaati firman Allah dan wujud nyatakan kasih Allah pada ciptaan Allah yang lainnya? Ya, saya bersedia dengan pertolongan Tuhan. Bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bikira Maria, yang menderita sengsara dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk bersama dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari atas untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami dan makhluk hidup lainnya melalui air yang menyegarkan tubuh. Pada mulanya Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air dan berfirman di atas kekacauan untuk mencipta keberaturan dan kehidupan di alam semesta. Pada zaman Nabi Nuh, Engkau membinasakan kejahatan dengan banjir besar dan memungkinkan kebaikan memulai kehidupan baru. Engkau memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan melalui lautan menuju pembebasan dan tanah yang dijanjikan. Yesus Kristus dibaptiskan di air sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan diurapi oleh Roh Kudus melalui kematian dan kebangkitannya.
Kristus telah membebaskan kami dari dosa dan kematian, serta membuka pintu menuju kehidupan kekal. Kami bersyukur atas air baptisan, yang di dalamnya kami turut dikubur bersama Kristus dalam kematiannya. Dari dalam air itu kami dibangkitkan untuk mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kami bersyukur karena melalui baptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan melalui anugerah-Mu kami dilahirkan kembali. Dengan Roh-Mu yang kudus perbaharuilah hati kami, sehingga kami dapat dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu dan selalu hidup dalam semangat kebangkitan Kristus. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami haturkan hanya kepadamu, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. I will lift you from
kami datang kepadamu dalam kekosongan jiwa kami, kekosongan pikiran kami. Mohon Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mengisi kami, memenuhi kami dengan limpahan rahmat-Mu, sehingga oleh rahmat Tuhan kami boleh memulai kegiatan kami pada semester ini, bahkan sepanjang tahun ini, dengan tidak mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan yang memegang pergelangan tangan kami, membawa kami menyeberangi hari-hari penuh tantangan, penuh kesibukan, penuh kegiatan. Kami berdoa untuk kampus kami ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan selalu hadir menyertai kami semua sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai staf dan karyawan, sehingga kami semua selalu bekerja menurut kuasa-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk boleh berbagi kebaikan Tuhan di antara kami sendiri, tapi juga dengan semua orang yang berkarya bersama kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam gereja kami, dalam masyarakat di mana Tuhan menghadirkan kami sebagai apapun. Kami berdoa untuk Kota Jakarta,